Halo, selamat sore ya teman, sahabat petani semua. Saya lagi di kebun Alpukat Farm, yang mana kayaknya ini udah ada tanda-tanda ya. Ini lagi gerimis ya di kebun, lagi gerimis. Semoga nanti ada datang hujan ya, malam atau 1-2 hari ke depan ini. Artinya di samping kita juga sangat mengharapkan ada turun hujan. Mungkin teman-teman petani juga ya, ada yang sangat mengharapkan ada turun hujan, karena kita memasuki kemarau ini udah hampir kurang lebih 1 bulan. Jadi yang mana kemarin kita coba pompa air ya, mengairi ya perakaran atau yang mana yang bisa kita jangkau, terutama tanaman yang udah mulai ya berbunga ya, udah mulai berbunga. Kita coba mengairi atau kita membuat kelembapan seperlunya, karena mengingat kurang lebih udah 3 minggu ya, kurang lebih 1 bulan ini belum ada datang atau turun hujan. Semoga 1-2 hari ke depan ini ada hujan ya. Baiknya hujan itu juga jangan continue, jangan terus menerus maksudnya ya. Kalau juga hujan yang berkepanjangan juga tidak bagus. Biasa yang saya sampaikan itu otomatis akan mengganggu juga ya, karena dia kelembapan terlalu tinggi juga ya, perakaran alpukat juga tidak baik ya. Malah nantinya bunga-bunga yang udah terbangun, udah keluar bunga ini bisa terganggu. Proses bakal mekar menjadi pentil bakal buah. Jadi tingkat kerontokannya yang kita alami ya, biasanya kalau terlalu banyak hujan juga tidak bagus. Demikian juga kalau kemarau yang berkepanjangan juga tidak bagus. Demikianlah kira-kira keperluan tanaman ya, bukan saja alpukat ya. Saya pikir juga tanaman yang lainnya juga seperti itu ya. Kalau udah masuk fase berbunga berbuah, dia yang baiknya itu sedang-sedang saja. Dalam artian kalau dia sampai berbulan-bulan tidak ada kelembapan atau ada turun hujan, ya kita bikinlah kelembapan ini tadi. Cara dibasahi sekitar tajuk daun atau sekitar pangkal batang atau perakaran ya. Karena di proses akar itulah pengangkutan nutrisi unsur hara ya, yang akan dibawa ke atas, yang biasa udah kita jelaskan ya di YouTube Alpukat Farm. Terus tadi kita berbicara kalau terlalu banyak hujan juga tidak bagus ya, salah satu ya. Itu yang tergolong gangguan atau serangan abiotik. Karena kita bisa menggolongkan jenis gangguan itu ada 2, gangguan abiotik dan gangguan biotik. Kalau hujan terus menerus juga tidak bagus ya, sampai kelembapan tinggi atau sampai genangan banjir, itu juga akan mengganggu ya tanaman ya, atau jenis yang kita budidayakan ya. Demikian juga kalau panas berkepanjangan yang udah kita lewati kurang lebih 1 bulan ini tadi, sehingga kita mengadakan pengambilan air menggunakan pompa yang kita aliri ke titik-titik di sekitar tajuk daun atau di sekitar pokok perakaran itu, karena kita untuk mengantisipasi serangan abiotik itu sendiri ya. Terus abiotik itu berupa hujan berkepanjangan sampai kelembapan terlalu tinggi
sehingga akarnya mudah membusuk, sehingga juga sirkulasi oksigen juga akan sulit ya kalau terlalu lembab. Otomatis kalau kita berbicara akar udah membusuk, otomatis virus, patogen, bakteri lainnya akan mudah menyerang tanaman itu sendiri ya. Kalau kita berbicara kelembapan terlalu tinggi, kalau kita berbicara juga tadi yang serangan abiotik lainnya itu panas berkepanjangan, ya kekeringan. Kalau kekeringan ya otomatis ya sampai 1-2 bulan, apalagi daerah-daerah kita mungkin ya yang kita budidayakan tanaman itu di daerah dataran tinggi, ya kita bisa pastikan ya kalau dia tidak ada air, tidak ada cadangan air yang cukup, otomatis dia akan mengering. Jadi proses fotosintesis juga akan ya sulit dapat berjalan dengan baik, walaupun matahari akan bagus, tersedia baik. Tapi kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada air H2O, kelembapan tidak baik maksudnya ya. Kelembapan di sekitar perakaran tidak baik, juga akan terganggu proses fotosintesis ya tanaman itu sendiri, sehingga kalau sudah terganggu otomatis daunnya akan mengering, daunnya akan gulung ya, pelan-pelan dia kekeringan. Kekeringan ya artinya kita bisa pastikan pelan-pelan dia bisa berakibat berisiko tinggi. Salah satu pohon itu bisa kering mati. Nah itu gangguan-gangguan abiotik ya. Terus gangguan biotik udah kita jelaskan juga sebelumnya, termasuk hama insektisida, termasuk yang bernyawa lah itu abiotik, artinya bio kehidupan ya. Termasuk virus, patogen, bakteri lainnya itu ya, termasuk juga ya penjahat di dalam tanah ya. Termasuk virus yang jahat ya, patogen, bakteri. Karena di dalam tanah itu ada juga penjahat ya yang kadang merusak perakaran tanaman. Itu sebenarnya kita hanya bisa mengendalikan. Tidak mungkin kita bisa membunuh, membasminya, mungkin kita sebisanya mengendalikan. Itu ya teman-teman, kalau berhubungan dengan serangan-serangan biotik itu tadi, kalau berupa serangga nampak ya, baik dia kutu kepul, baik dia semut, baik dia ulat penggerek, lalat buah, kutu tungau, itu nampak. Kita carikan sesuai dengan ya jenis hamanya. Itu kebanyakan ya kita aplikasi jenis insektisida ya. Insektisida ini banyak, jadi saya tidak perlu sebut merek, tinggal teman-teman ya sahabat petani pilih insektisida apa yang cocok untuk ini. Demikian juga yang berhubungan dengan gangguan serangan biotik itu tadi yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu artinya dia di perakaran ya, di perakaran di dalam tanah yang tidak nampak oleh mata kita, tapi dia bisa menimbulkan ciri-ciri kalau tanaman itu mengalami gangguan virus, bakteri, patogen jahat. Dia kadang ada ciri-ciri, daunnya tidak segar, daunnya menguning, ada gugur ya. Tentu biasanya nampak ya di pangkal batang ya. Kalau di pangkal batang udah semacam ada kemerahan atau bercak-bercak coklat merah, artinya itu ada gangguan-gangguan bakteri, virus, patogen jahat lainnya yang menyerang. Itu perlu penanganan ya, perlu penanganan sejauh dia belum masif serangannya, kadang bisa kita kendalikan. Tapi kalau dia udah serangannya masif ya, kadang agak susah juga dikendalikan karena dia cepat ya, cepat. Kalau jenis bakteri, virus itu cepat berkembang biak ya, cepat dia mengikat, mematikan
jenis-jenis perakaran ya. Nah, biasanya sih kita harus lawan juga dengan virus atau bakteri patogen yang baik. Nah, salah satu ya Trichoderma atau sejenis yang lainnya lah ya, fungisida lainnya. Nah, itu untuk pengendalian. Sejauh dia masih tanda-tanda tidak begitu parah, nah itu segera mungkin kita tangani. Kalau khusus untuk tanaman alpukat ya memang di situ. Salah satu ya kendala ya, salah satu kendala yang kita alami ya di kebun, yang sulit dikendalikan itu kalaulah memang serangan bakteri, virus, patogen jahat ini tadi udah masif bekerjanya. Tapi kalau hanya sebatas gejala ya, itu bisa saja kita aplikasi fungisida, mungkin kita campurkan dengan insektisida, bisa kita kocor dengan periodik atau frekuensi ya 1 minggu 2 kali ya, minimal lah 1 kali 1 minggu ya teman-teman. Kita ada beberapa kemarin batang, contoh ini ya, coba kamera, mudahan kamera masih bisa ya. Ini kemarin ya udah kita posting. Ini kemarin ada beberapa ya gangguan bakteri, virus, ada bercak merah ya. Ini udah kurang lebih udah 2 minggu ya. Kita kasih kapur gamping campur dengan fungisida berupa antrakol. Kemarin kita campur sejenis insektisida, sejenis regen ya. Alhasil, nah ini bercak merahnya ya udah tidak ada. Bercak merahnya, dan kita aplikasi juga kemarin ya dengan jenis regen di mana ada titik-titik kutu tungau. Kita bor, kita masukkan dengan media kapas ya. Kita masukkan, kita bor, kita masukkan. Itu ya teman-teman ya. Ini lagi berbunga ya, ini semoga ya teman-teman ya. Ini lagi berbunga. Ini di samping berbunga juga ada bakal buah. Tapi ini belum bisa petik ya, masih perlu waktu 1 bulan lah. Nah ini ya teman-teman ya, ini sisa buah. Kemarin udah dipanen Mei ya. Nah ini sisa buah karena alpukat itu dia bertingkat-tingkat ya. Nah ini sisa buah. Nah ini, oke. Halo. Nah ini sisa buah, ini belum bisa panen. Kurang lebih 1 bulan lagi ini bisa panen. Nah, di atas juga ada 1, 2. Ini sisa panen kemarin. Ini pada berbunga. Berharap ke depan ini ya. Nah, ini coba. Nah, ini ada penyerbukan ya, serangga ini. Berharap kemaraunya ya jangan terlalu ekstrim. Demikian juga kalau ada hujan boleh 1 minggu sekali, sehingga proses untuk kelangsungan bunga mekar menjadi pentil, menjadi bakal buah itu prosesnya bisa berjalan baik ya. Tidak banyak mengalami kerontokan yang saya maksud itu ya. Tapi kalau terlalu banyak hujan dan terlalu panasnya ekstrim ya, nah itu yang kita meragukan dalam artian ya. Nah, ini pada berbunga ya. Nah, ini di bawah juga ada buahnya ya. Coba kamera. Nah, ini. Ya. Ini 1 bulan lagi kita bisa panen ya. Panen tipis-tipis. Nah, ini juga ada alpukat yang jenis ya, jenis tidak ada biji ini. Bukan tidak ada biji, bijinya ini kempis karena jenis jantan ya. Nah, ini jantan
bijinya kecil semua. Ini kalau dibelah ya tidak ada biji, ya artinya ketebalan dagingnya tebal gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Nah, jadi kalau yang berpengalaman, kalau ada menemui alpukatnya model-model seperti ini, boleh dibeli karena dia tidak ada biji, daging semua. Ya ratalah ya, di kebun ada bunga, ada keluar bunga itu. Oke teman-teman, kita berharap 1-2 hari ini, ini di kebun ya, di kebun kita Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Singkawang, kayaknya udah mulai gerimis dan di atas juga ya, udah ada awan-awan, titik-titik awan yang akan nanti berkumpul ya, berkumpul menyatu dengan suhu yang cukup, nanti terjadilah hujan. Terjadilah hujan. Nah, itu ada proses ya terjadinya hujan ya, air laut menguap dibawa ke awan, nanti titik-titik awan ini berkumpul dengan suhu yang cukup, nanti sehingga terjadilah hujan. Semoga daerah kita, area Singkawang sekitarnya ya, banyak ya teman-teman petani yang mungkin ya yang berharap ada hujan. Demikian juga ya, mungkin udah ada yang kesulitan ya, mungkin sumur bor yang udah mulai tipis mata airnya udah ada yang kesulitan air. Nah, dalam artian ya doa kita semuanya terjawab dengan ada hujan ini, artinya berkah ya. Tentu tanaman juga yang ada di sini sangat mengharapkan ada siraman hujan, sehingga terbentuklah kelembapan yang ideal untuk khususnya kebun alpukat atau tanaman yang ada di kebun Alpocate Farm ini. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Jangan lupa di like, di share, di komen, nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Tentu jangan lupa di subscribe ya, sehingga channel kita bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari Alpocate Farm. Kalau tanpa dukungan teman-teman, tanpa di subscribe ya, nanti channel kita tidak bisa berkembang ya. Jadi mohon dukungannya, supportnya ya, di subscribe, sehingga channel kita bisa berkembang ya, sehingga nanti juga teman-teman bisa mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari Alpocate Farm, karena satu subscribe itu adalah gratis. Oke, tetap semangat. Selamat sore semuanya. Salam dari Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.